Gus Baha angkat bicara soal kasus Kiai Cabul di Pekalongan. Penjelasan lengkap, makna, dan pesan moralnya. Gus Baha belum memberikan pernyataan khusus secara langsung untuk kasus Pekalongan yang baru terjadi Mei 2026 ini. Namun, beliau pernah menyampaikan pandangan umum yang sangat jelas terkait kasus kiai atau tokoh agama yang terlibat tindakan asusila atau pencabulan, yang sering dirujuk dalam situasi serupa. Pandangan Gus Baha tentang kasus Kiai Cabul dalam ceramah yang disiarkan tahun 2022. Saat ditanya soal fenomena ulama kiai yang berbuat kejahatan seksual, Gus Baha menjawab dengan nada tegas dan penuh makna. "Itu bagus," kata saya. "Mengapa bagus? Karena itu menunjukkan bahwa Islam itu masih benar. Kekuatan teks Al-Quran masih lebih kuat daripada pengagungan kepada seseorang. Harusnya kamu bersyukur." Penjelasannya, jika seorang kiai berbuat dosa dan akhirnya jatuh tertangkap dihukum, itu membuktikan bahwa umat masih percaya dan memegang teguh ajaran agama, bahwa zina, pencabulan, dan perbuatan terlarang tetap haram dan salah, siapapun pelakunya. Iman itu ditujukan kepada Allah dan ajarannya, bukan kepada pribadi kiai atau ulama. Kalau tokoh agama berbuat salah dan tetap dianggap benar, itulah bahaya yang sesungguhnya. Pelakunya sendirilah yang berdosa dan bertanggung jawab. Agama atau lembaga tidak ikut bersalah atau rusak karenanya. Yang paling penting, jangan mengganti kebenaran agama dengan pengagungan kepada seseorang, dan jangan merusak kepercayaan pada ajaran hanya karena ada pelaku yang berkedok agama. Kasus Pekalongan 2026 terduga bernama KH Abdul Halim Fatlun, Guslim, 53 tahun, pengasuh Padepokan Padang Ati, bukan pesantren resmi terdaftar, di Kecamatan Buaran. Ditetapkan tersangka 27 Mei 2026 atas dugaan pencabulan terhadap 6 santriwati, salah satunya sampai hamil, terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ia membantah semua tuduhan. Polisi masih mengembangkan kasus dan membuka posko pengaduan. Inti pesan Gus Baha yang relevan, agama tetap benar meski ada tokoh yang salah. Jangan mencampur adukan pribadi pelaku dengan ajaran agama. Hukum harus berjalan adil. Pelaku, siapapun jabatan atau keturunannya, harus bertanggung jawab dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Kewajiban kita beriman kepada Tuhan dan ajarannya, bukan kepada manusia. Jangan menjadikan seseorang sebagai patokan kebenaran mutlak. Bukan hanya Gus Baha, narasi Ustadz Buka Suara sangat menyayangkan gumamnya. Sebagai tokoh agama, pengasuh Pompes yang seharusnya menjadi teladan akhlak yang mulia, bukan menciptakan aib di lingkungan Pompes. Latar belakang kasus-kasus yang mengguncang masyarakat terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah, ketika Abdul Halim Fatlun, 55 tahun, pimpinan Padepokan Padang Ati di Kecamatan Buaran, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan dan kekerasan seksual terhadap santriwatinya. Perbuatan ini diduga berlangsung selama bertahun-tahun, mulai tahun 2008 hingga 2025, dan menimpa sedikitnya 25 korban. Sebagian besar masih di bawah umur saat kejadian berlangsung. 6 korban akhirnya berani melapor, mengungkapkan bahwa pelaku sering meminta mereka memijat lalu melakukan perbuatan asusila dalam ruangan tertutup, dan memanfaatkan kedudukannya yang sangat dihormati serta ketakutan korban untuk bicara. Bahkan ada yang sampai hamil dan melahirkan akibat perbuatan tersebut. Aksi ini sangat mengejutkan dan menyakitkan hati publik karena pelaku adalah sosok yang dianggap panutan, pemuka agama, dan tempat bergantung bagi banyak keluarga. Lembaga yang dipimpinnya pun ternyata tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama, sehingga menambah keresahan masyarakat. Kasus ini menjadi sorotan luas dan memicu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin orang yang dianggap alim dan berilmu bisa melakukan tindakan yang sangat tercela dan melanggar ajaran agama maupun hukum? Tanggapan Gus Baha, penjelasan mendalam dan penuh makna menanggapi berbagai kasus serupa termasuk yang terjadi di Pekalongan. KH Ahmad Bahaudin Nursalim atau yang akrab disapa Gus Baha, memberikan pandangan yang sangat mendalam, tajam, namun juga menyejukkan hati dalam beberapa kesempatan pengajian dan ceramahnya. Tanggapannya seringkali terdengar mengejutkan di permukaan, namun jika dipahami dengan teliti, mengandung pesan yang sangat kuat dan berharga. Gus Baha mengatakan,
Kalau ada berita kiai atau ustadz mencabuli, menghamili santri, atau melakukan perbuatan keji, dan kemudian orang itu jatuh, terkena masalah, diproses hukum, atau masyarakat menolaknya, itu bagus. Harusnya kamu bersyukur. Itu menunjukkan bahwa Islam itu masih benar dan kokoh. Kekuatan teks wahyu, Al-Quran dan hadis, masih jauh lebih kuat daripada sekadar penghormatan atau pemujaan terhadap seseorang. Artinya, umat masih memegang teguh aturan agama bahwa perbuatan seperti itu haram dan salah, terlepas dari siapa pelakunya. Pernyataan ini sempat membingungkan banyak orang, seolah-olah Gus Baha memuji atau membenarkan tindakan pelaku. Namun, beliau segera meluruskan maksudnya dengan penjelasan yang sangat jelas dan terperinci. Saya katakan, bagus, bukan berarti perbuatan cabul atau zina itu bagus. Itu jelas dosa besar dan haram mutlak. Yang saya maksud, bagus, adalah reaksi dan sikap umatnya. Ketika pelaku yang berkedok ulama atau kiai tetap dinilai salah, tetap dihukum, dan tetap dicela karena perbuatannya, itu bukti bahwa keyakinan umat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya jauh lebih kuat daripada rasa hormat kepada manusia. Umat tahu benar bahwa zina, pencabulan, dan penindasan itu dilarang keras dalam Islam, dan larangan itu berlaku untuk siapa saja, baik orang biasa maupun pemuka agama. Itu tandanya iman kepada kitab Allah masih utuh dan tidak tergantikan oleh pemujaan kepada tokoh atau individu tertentu. Beliau menegaskan lagi, bahaya yang sebenarnya bukanlah perbuatan buruk yang dilakukan oknum, melainkan jika umat sampai membenarkan perbuatan itu hanya karena pelakunya adalah seorang kiai, ustadz, atau orang yang dianggap alim. Jika sampai terjadi seperti itu, berarti kita sudah mengubah agama, mengganti aturan Allah dengan kehendak manusia, dan itulah kerusakan yang sangat besar. Namun dalam kasus di Pekalongan dan kasus lainnya, kita melihat bahwa begitu fakta terungkap, masyarakat marah, menolak, dan mendukung proses hukum. Ini membuktikan bahwa pemahaman umat masih benar. Yang benar adalah ajarannya, bukan orangnya. Yang salah adalah perbuatannya, bukan agamanya. Gus Baha juga menekankan pentingnya membedakan antara ajaran agama dengan pelaku yang berdosa. Jangan pernah mencampur adukan. Kekeliruan atau kejahatan yang dilakukan seseorang, meskipun dia orang yang kita hormati, tidak akan pernah merusak kebenaran agama Islam. Yang berdosa adalah orang yang melakukannya. Yang bertanggung jawab adalah individu itu sendiri, bukan umat Islam, bukan ajaran Islam, dan bukan institusi agama. Oleh karena itu, saat kasus seperti ini terjadi, kita harus menyayangkan perbuatan pelaku, bersedih atas penderitaan korban, namun tidak perlu merasa malu atau meragukan kebenaran agama kita, karena agama kita sudah jelas melarang hal tersebut. Beliau juga menyentuh aspek penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang sering terjadi dalam kasus seperti di Pekalongan. Posisi sebagai pengasuh, kiai, atau pendidik adalah amanah besar. Menggunakan kedudukan itu untuk menindas, memanfaatkan, atau mencederai orang lain, apalagi anak-anak atau mereka yang lemah dan tidak berdaya, adalah pengkhianatan terbesar terhadap amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat. Itu adalah dosa yang sangat berat di sisi Allah, karena selain melanggar hukum agama dan hukum negara, juga merusak citra dan kepercayaan terhadap ulama dan lembaga pendidikan agama. Pelaku harus bertanggung jawab sepenuhnya, baik di dunia melalui proses hukum yang adil dan tegas, maupun di akhirat kelak. Inti pesan dan pelajaran penting dari penjelasan Gus Baha terkait kasus di Pekalongan dan fenomena serupa, dapat ditarik beberapa pelajaran dan pesan yang sangat berharga. Berikut pesan moral dari narasi Ustadz. Pertama, kebenaran berada pada ajaran, bukan pada individu seseorang yang dianggap alim, berilmu, atau dihormati tidak otomatis benar dalam segala hal, dan kesalahan mereka tidak mengubah kebenaran agama. Kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, bukan mengikuti orang semata-mata karena kedudukannya. Hukum berlaku untuk semua orang. Larangan melakukan kekerasan seksual, pencabulan, perzinahan, dan penindasan berlaku bagi siapa saja tanpa terkecuali.
Jabatan, gelar, atau keturunan tidak bisa dijadikan tameng atau alasan untuk melakukan kejahatan. Setiap orang sama di mata hukum dan di mata Tuhan. Dukungan terhadap korban dan penegakan hukum sikap yang benar adalah mendukung sepenuhnya hak-hak korban, mendorong proses hukum berjalan dengan jujur dan tegas, serta memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Hal ini diperlukan agar keadilan ditegakkan dan menjadi pelajaran bagi orang lain, agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Kewajiban menjaga kepercayaan dan amanah bagi para pendidik, pemuka agama, dan orang yang memegang wewenang. Kasus ini menjadi peringatan keras untuk selalu menjaga amanah, memegang teguh etika dan moral, serta menjadi teladan yang baik. Menjadi orang yang dihormati berarti juga memikul tanggung jawab yang sangat besar. Menjaga perspektif yang benar, jangan sampai perbuatan buruk oknum membuat kita membenci atau meragukan agama itu sendiri. Jangan juga sampai membenarkan kejahatan hanya karena rasa hormat yang berlebihan kepada seseorang. Sikap yang seimbang dan bijaksana sangat diperlukan. Kesimpulan. Pernyataan Gus Baha terkait kasus Kiai Cabul di Pekalongan dan kasus serupa merupakan pandangan yang sangat jernih, mendalam, dan berbasis pada prinsip-prinsip agama yang lurus. Beliau tidak membenarkan tindakan pelaku sama sekali, melainkan mengingatkan kita untuk membedakan antara kebenaran ajaran dengan kesalahan perbuatan manusia, serta mengapresiasi bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran yang baik untuk menolak kejahatan meskipun pelakunya orang yang dihormati. Kasus ini menjadi pengingat bersama bahwa penegakan hukum dan moral harus berjalan beriringan. Perlindungan terhadap mereka yang lemah harus menjadi prioritas utama, dan kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama harus dijaga dengan perilaku yang mulia dan penuh tanggung jawab. Gus Baha mengajarkan kita untuk tetap teguh pada prinsip kebenaran dan keadilan, tidak memihak kepada siapapun yang berbuat salah, dan selalu berpegang pada aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Jadi di akhir-akhir ini ya banyak pesantren yang menjadikan kedok sebagai pengasuh pondok pesantren. Jadi teman-teman ya, yang salah itu bukan pesantrennya ya, tapi yang salah itu adalah pengasuhnya, manusianya maksud saya ya. Jadi jangan salahkan agamanya. Kalau ada teman-teman yang bilang agama Islam kok seperti itu, pesantren kok seperti itu, tidak, itu salah ya teman-teman ya. Karena yang salah itu bukan pesantrennya, yang salah itu bukan agamanya, yang salah itu bukan ajarannya, ya kan? Yang salah itu ya orangnya teman-temannya. Sama halnya dengan baju. Baju itu kalau yang menggunakan orang baik ya menjadi baik, kalau baju itu digunakan oleh orang yang tidak baik ya tidak baik teman-teman ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi teman-teman jangan sampai berprasangka buruk kepada agama Islam ya, kepada ajaran Islam ya, karena yang salah itu manusianya teman-teman ya. Contohnya seperti yang disampaikan oleh saudara kita yang satu ini teman-teman. Aku sekali tak sakit nak sakit sendiri. Nah, kali orang sakit nama yang jadi semua ya pak sebenarnya ya, tapi masih dulu juga memberikan tahu ini kan berarti Maya aku sering ini kan Maya Maya kan ketika muncul itu para orang kan dulu kalau besok dulu yang kelihatan itu liratan itu jadi terkenal ya memang liratan kuburan Maya ini aku mesti sampai ya wong itu kemarin aku tentang warga kubu ya saya sering ya mau aja kita awalnya kita ada aku bro mana tuh kubu tapi orang kubu ada aku ini mulai kita kira kode ada pinggir gitu tuh ada mau ke desa ya kan ranjali yang berangkatan motor ada boleh kopo pinggir tadi nah apa ini kayak gitu kita lagi itu kan jangan tahu jangan macam mungkin
mulai mondongnya orang nggak kalau begini kalau dia nggak ada ya lanjut kan ada pondok itu dulu kan ini yang hampir pondok kan sudah ngomong hampir beli motor yang komersial kalau mana terus kita ini kan alat karena terus menguat nah sampai jangan jadi kita nah, jadi akan kata ini kok pribadi semakin kecil sebenarnya akan satu yakin dengan lain yang banyak yang kesini itu begini saja moto menala yakin patang posisi peng patang posisi sini kita dari rasa seperti itu bisa pilih ini sekarang udah ini beberapa kali nanti ya bisa mau begitu soalnya itu sebenarnya itu mungkin sebenarnya nggak masih untuk dia itu aku tahu kalau orang itu saya kira ini saya melakukan anjuran di kantor itu sama masuk itu ya punya tamu kalanya lalu tanya selain ada orang yang berusaha menggagalkan Pak Jokowi membongkar soal isu ijazah ini ya guys, jadi kita juga belum tahu nih siapa, apakah orang ini adalah mereka-mereka yang ada di belakangnya Roy Panji CS atau bukan, kita belum tahu ya. barang lagi itu mah Usaha mundur sekali. itu nonton aku itu tidak masalah loh uang ini dari kata sitok ya gimana wangi Percuma mau ngelakuin apa aja. bukan istilahnya salah kabeh Jalannya ya kan? Kenapa sih harus takut segala? Tinggal menunjukkan bukti yang katanya kalian miliki. Dibandingkan di persidangan ya kan, katanya ijazah Pak Jokowi dari 99,9% palsu sih ya. dan cuman saya panen bersan gitu Pak untuk kalau saya ajak apa di sini itu apa keranjang yang gue ada ini di mana yang pojokan oh pasang kok ada apa aku dia bikin keranjang yang luar pojok luar tanah dan lo boleh patah dari oh ini lebih serem ya sendiri kan loro kuburan sing itu kan sing mau lari sing tan yang kita sing di mana yang mana itu oh balik yang mana oh mau mana ini kita cari tuh ya itu mah itu potong betul tapi resik itu kan di rumahnya itu kan sekarang itu produksi loh ada hutan itu di kuri lah deh oh ini juga ini rumahnya saya belum tahu ini pada sana beli dulu ini rumahnya berarti semua kali itu saya orang tahu ini hutan ribut ikan ini kan yang satu saya pada bilang itu anggapnya hutan ya roh itu yang Masa-masa ini gendruwo iki aku ngandel. Aku sih tahu mengguru tapi ora ngene. Aku numpak dari Jamak ke Jakarta, apa mesen Goro. Keturun tekan Goro. Digombali kan Jakarta. Sampai ke bedangan iki sopirnya pas ping 2. Nang WC lah, laporan ini apa sih anu lagi. Nah, bro, aku sih turun ning Goro. Penumpangnya kari situ. Akhirnya aku juga tengah-tengah. Aku loh, oleh tahu yang tengah oleh tepat. Terus saya cuma tak golek dia malah. Aku bisa tuh, tapi saya itu apa sih? Saya bisa. Terus jalannya tambah. Mungkin aja aku ki diduno ning warung suka. Oleh diduno aja karo demik. Kan itu besar itu. Kalau saya pusing kok.
Ini kok sampai itu itu. Satu orang wong, mereka kan itu berikan kesan. Yang ambil sana. Jadi kenapa aku boleh sih? Tak boleh kan? Cakap itu tentang wong. Jadi kapan dengan? Karena ini Pak Akhir tekan sepuh. Tengah-tengah ini ada kuburan kemudian. Mantap ya kan biasa jalan ya ramunggah ya sekitar jadi kecil sih bang dulu sih aku proses dia kan mau ngumpat malah paling dulu itu ngambil aku loh iya mbak saya motor setengah jaga kan tak tekuk bunda amalan gimana gimana pinggir kenapa mas karena kok dari ke katanya ngomongnya waktu Begini mau tidak rambak mungkin kalau kamu kan liriknya kayak wangi kayak orang terlalu yang betul. Tapi kayak gimana pun ya. Kalau amat pilang tinggal loh. Sangat betul mas deh. Apa sebenarnya? Mesti aku kan laku nih. Gimana? Biasa rambut. Kecil mas. Kono kalau mau pegangan awas. Lalu dalam dunia itu blok jadi aku rambut secara waktu jadi orang tua jadi terasa jadi itu mulai rawan orang tua rawan kalau kita tapi ya dan aku yang ya begini sama ini ikut di pada saya di sanksi apa mau Sebut terminal sepuluh, rakyat tak ceritanya itu aja. Gak, paling balik misalnya tadi Padang balik. Nanti perlu karena masyarakat mati teman. Kalau satu kafenya bisa berarti ada kandang makan. Kandang itu isinya 8 makan. Untuk keluarga 2 makan berapa? Yang itu kan juga. Hati-hati. Kalau rasanya kan gede bang gue atau langsung manjur ke yang gue itu. Juga sih rasanya kayak tolak loh ya. Iya. Nembak dasar kali kosong. Kayak garing-garing dia siap-siap sama tembakan itu. Nah, dia sekolahnya negeri dan Bogor itu jadi satu Pak Antara di Bogor. Itu dikatakan di pengelolaan itu itu sudah masih nak. Itu kan cara kita. Aku melihat bukan dengan jiwa saja dulu. Ini lagi ngangen aku. Kalau sekolah kita tuh, jadi sekolah ngarang aku itu kedua. Yang itu dekat. Nanti gue yang di luar itu. Itu kan katakan kok diturunin gue sama teman. Itu kok dari bentang. Nanti ini kok masuk bapak serombong ya. Aku tak tahu. Ini kok ya udah beri udah. Aku melihat aku tanya udah yang dulu cuma dinasih. Tapi biasa. Balik kita lihat biasa ini guys. Ya aku tuh jangan meturakan laporan nyagang tuh lima teknologi ini Iqbal itu lima teknologi lah itu kadang kalau masalahnya kalau tidak pakai di luar yang masuk itu tidak tapi ya pak yang bukannya nama kita sedikit ada kamu lihat masa kalau langsung murid lagi dongkol ini tahu kumpul kerjanya tak parahnya tapi aku tentang usaha jalan uang itu aku kan gua kok kali kerja kali mulai mas bukan semua kejadian dari gue bukan berlaku pada saya ini kalau takon ada Emang siapa nih itu kan kan isu kan teman-teman kan remis yang gitu karena dari salah saja zaman itu mungkin kan ngamuk ya orang mungkin mungkin kan dia mengandung kali-kali pun oke itu ya bisa nih dari sisi yang mau mereka kali milih loh kok gak nih kali loh hari ini lah kecuali ngambil di laut sendiri siapa aku cuma kalau jadi sebelum ya tadi menyerang apa ini aku itu ini dari orang juga mau iyo
Mungkin roh ini orang beruang jadi. Nyari pengen tak serius aja gue bilang break tak bilang apa. Wih aku sih orang ada ya rara. Ada apa dong? Coba kita ngerti mati gitu. Nyari menjopoi. Nyari pengen sanggup dan nyari pengen kesisir lah. Akhir dari muda. Kok di sini terus kan naik kesisir kan tenang tenang tuh. Kayak semua itu. Sekarang mungkin aku mulai kebetulan di sini. Dengar pada cerwo ya. Kalau mulai ini, Ano kayo? aku teh nggak komisar kan aku tuh ngiring nggak. Aku teh anak tidak mundur kok. Tapi itu kocok, makanya mulai kocok. Udah kopian, jadi lagi rame. Menggoreng kalau boleh kira dulu komisar. Nyari mana nggak? Gay. Dia tangi, tak lewati pinggir, cara boleh bilang beli. Pengurangan elektrik